Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang baik, yang muhsin, yang berbuat baik. Terus yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha. Dan orang-orang yang apabila melakukan fahisyah, perbuatan yang keji, curang, membahayakan orang lain, audolamu anfusahum, atau menzolimi diri sendiri, mencelakakan diri sendiri, mabok, mencelakakan diri sendiri, dan bisa mencelakakan orang lain juga. Zakarullah, ingat kepada Allah bila melakukan perbuatan fahisyah atau menzalimi diri sendiri, segera dia ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu meminta ampun kepada atas dosa-dosa mereka, meminta ampun atas perbuatan dosa tersebut. Wa ma yaghfiru dzunuba man dimana lah, mannya itu dimana lah. Ampun dosa. Wa ma yaghfiru dzunuba, tidak ada dosa. Tidak ada yang mengampuni dosa illallah, kecuali Allah. Walam yusirru, dan tidak meneruskan alama fa'alu, apa yang mereka lakukan, tidak meneruskan dosa tersebut. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui, mereka menyadari. Ulaika, mereka, jazauhum, balasan buat mereka, magfiratun, ampunan, mirrobihim, dari Tuhan mereka, wajanatun, dan sorga-sorga, ya. Tajri min tahtial anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Anhar itu jamak dari nahrun, sungai, ya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam sorga, di dalam magfirah Allah. Wa ni'ma ajrul amilin, dan sebaik-baik pahala yang telah mereka lakukan. Nah, itu yang memperberatnya. Jadi ini ada perintah dan ada larangan, ya. Baik, kita langsung saja ke tafsirnya, ya. Yaqulu ta'ala, ini agak panjang, mudah-mudahan bisa selesai. Allah berfirman melarang, ya, dari ayat yang pertama tadi, yang ke 130. Allah melarang hambanya yang beriman untuk mempraktekkan riba dan memakan riba itu secara berlipat-lipat, berlipat ganda. Ini terjadi pada zaman jahiliyah, ya. Ketika seseorang yang berhutang, kalau temponya misalnya tanggal 5 dibayar penuh, nggak masalah. Yang jadi masalah itu apabila orang yang berhutang itu belum bisa membayar hutang, gitu. Maka dijanjikan kepadanya untuk menambah daripada kan masa tempo itu, akhirnya dikenakan berapa persen, misalnya 6%, 7%, sampai bisa 100% itu. Punya utang 1 juta, karena tanggal yang dijanjikan tidak bayar, maka dikenakan misalnya tambahannya 200.000, jadi 1.200.000. Nah, apabila bulan berikutnya tidak bisa bayar lagi, maka
dikenakan, dilipatin lagi. Ya. Farubama tado'afal qalilu hatta yasiru kathiron mudo'afan. Dan bisa jadi hutang yang sedikit itu menjadi hutang yang banyak, yang berlipat-lipat. Nah itu ya prakteknya rente gitu ya, rentenir kayak gitu. Wa amaro ta'ala ibadahu bitaqwa. Dan Allah memerintahkan, tadi kan larangan untuk makan riba. Sekarang Allah perintahkan orang-orang itu ya, hamba-hambanya untuk bertakwa supaya sukses. La'alahum yuflihun, supaya sukses fil ula wal ukhra, di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Summa tawa'adahum binar, kemudian Allah mengancam dengan neraka. Wa hadzarahum minha, dan memperingatkan dengan neraka. Dilanjutkan wattaqun nar, dan takutlah kepada neraka, allati uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang yang kafir. Wa ati'ullaha, dan taatlah kepada Allah, war rasula, dan rasul, la'alakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Summa nadabahum ilal mubadarah, kemudian Allah menganjurkan, kalau perintahnya halus itu menganjurkan, kalau larangan halus itu mengharamkan. Allah menganjurkan untuk bersegera ila fi'lil khairat, untuk melakukan kebaikan. Allah ya menganjurkan untuk menyegerakan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa musyari'ati ila nailil qurubat, dan berlomba untuk mencapai taqarrub, pendekatan. Kita sebagai hamba hanya bisa taqarrub. Kita tidak bisa menyatu dengan Tuhan, dengan Allah. Karena ada paham kita bisa menyatu dengan Tuhan. Tidak bisa, zat kita dengan Allah beda. Allah Maha sempurna. Kita tidak sempurna zatnya. Jadi manusia tidak bisa menyatu dengan Tuhan. Yang bisa bagi manusia adalah taqarrub, mendekat. Wal musari'ati ila nailil qurbat, dan berlomba untuk taqarrub kepada Allah. Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin, dan bersegeralah menuju ampunan mirrobikum, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Mau surga, takwa dulu ya. Kama uiddat an-naru lil kafirin, sebagaimana neraka disediakan bagi orang yang kafir, maka surga disediakan bagi orang yang bertakwa. Nah, tentang makna arduhas samawati wal ard, makna seluas langit-langit dan bumi. Bahwa surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Batainuha, nah ini ya, ini tanbih, ini peringatan bahwa sorga itu luas dan panjang, terbentang. Bagian dalam surga ya, kalau misalnya ada karpetnya, di bawahnya itu terbuat dari min istabrok, dari sutra. Lantai bagian dalamnya itu dari sutra. Temboknya itu dari sutra bagian dalamnya. Fama dhannuka bidhohair, bagaimana dengan bagian luarnya? Bagian dalamnya aja sutra. Bagaimana dengan yang nampaknya itu? Wakila bal arduha katuliha. Dan dikatakan bahwa luasnya itu sama dengan tingginya.
panjangnya, lebarnya dengan tingginya sama surga itu. Li'anaha kubatun tahtal ars, karena surga itu berbentuk yang luas, tak terbatas, itu seperti kubah, kotak. Nah, jadi surga itu seperti kubah, kotak. Wasai'ul muqabbab wal mustadir, dan sesuatu yang bentuknya kubus, kotak, dan bundar, araduha katulihi, luasnya sama dengan tingginya. Ya. Kalau menghitung matematika kan, menghitung kotak, kubus gitu, ya sama, lebar, panjang, tinggi itu sama. Ya. Nah surga itu bentuknya kayak gitu. Wa qadala ala dzalika ma tsabata fi sahih, dan dalil yang menunjukkan itu ditetapkan dalam hadis sahih, idza sa'altumullahal jannah, jika kalian meminta surga, fas'aluhu al-firdausa, maka mintalah surga Firdaus. Fa'inahu a'lal jannah, sesungguhnya surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Wa awsatul jannah, dan surga yang ada di tengah-tengah, tinggi tengah-tengah, jadi puncaknya itu ya. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan dari sanalah sungai-sungai itu mengalir. Wa saqfuha arsyur rahman, dan di atasnya, jadi gini bentuknya kok, di atasnya itu ars ar-rahman. Di bawahnya ars ar-rahman. Ar-rahman itu Allah ya. Wahadil ayatu kaqauli ta'ala, dan ayat ini ya, sama maknanya dengan di dalam surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid ayat yang ke-21. Sabiku ila magfiratin, bersegeralah, ayo berlomba menuju ampunan mirrobikum dari Tuhanmu, wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Ada ya. Jadi ayat ini bersamaan dengan surat Al-Hadid ayat yang ke-21. Nah, ini ada suatu kisah. Wa qad ruwina fi musnadil Imam Ahmad, riwayatan dari Imam Ahmad, anak Heraklius itu Hercules itu orang Romawi, raja Romawi yang perkasa. Heraklius ya. Bukan Heraklius yang di Tanah Abang, bukan. Ya. Itu mah sebutan aja panggilan. Bahwa Hercules kataba ila nabi, menulis surat kepada nabi. Kan nabi itu berdakwah. Sampai yang dikirimin surat datang sana. Nah, Heraklius itu menjawab surat dari Nabi. Innaka da'autani, engkau Muhammad mengajak aku, kan tadi wasabiku ila magfiratin mirabbikum wa jannatun gitu kan. Engkau mengajak aku menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, kata Rasul. Kalau surga seluas langit dan bumi, fa'ainan nar, neraka di mana ayo? Nah gitu. Ya. Kalau surga seluas langit dan bumi, ampunan Allah seluas langit dan bumi, neraka di mana tempatnya? Enggak kebagian tempat dong, gitu. Kata si, jawab si Hercules. Lalu kirim lagi surat ke sana Muhammad. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, Subhanallah, cuma ngomong gitu doang. Mas Andi gitu kan. Subhanallah, Nabi cuma ngomong gitu. Subhanallah. Kalau engkau bertanya di mana neraka, lalu dijawab, fa'aina lailu idza ja'an nahar. Lalu di mana malam apabila ada siang? Ini kita siang hari, malam di mana ayo? Kalau engkau bertanya, kalau surga seluas langit dan bumi, neraka di mana? Nah sekarang dibalikin oleh Nabi.
Lah kalau di siang hari, malam di mana? Ayo. Itu kan jawaban yang apa dalam catur itu apa sekak gitu, jawaban sekak. Kalau siang hari, malam di mana? Nah, gitu. Kalau malam hari, siang di mana? Itu jawabannya itu. Jawaban yang istilahnya apa? Sekakmat, sekakmat itu. Ini hadis-hadis yang menceritakan tentang ini banyak ya. Subhanallah, fa'aina lailu idza ja'an nahar. Di mana malam? Nah, sekarang nih, taruhlah misalnya nih malam. Siang di mana? Ayo. Ketika siang, malam di mana? Nah, waqala al-Amas wa Sufyan Sauri wa Syubah an Qais bin Muslim an Tariq. Terus gini ya. Ditanyakan ananasan minal Yahudi, orang Yahudi bertanya kepada Umar bin Khattab, katanya surga seluas langit dan bumi, neraka di mana? Kalau gitu nggak kebagian tempat dong neraka, seolah-olah gitu kan? Neraka nggak kebagian tempat, orang surganya seluas langit dan bumi, neraka di mana tempatnya? Lalu kata Umar radhiyallahu anhu, aro'aitum, apakah kamu tahu ketika malam di mana siang? Kata Umar. Ketika siang di mana malam? Gitu ya. Laqad naja'ta mislaha, sungguh kamu hai Yahudi telah mengutip perkataan siang dan malam itu dari kitab Taurat. Dan di dalam kitab Taurat juga surga itu seluas langit dan bumi, dikutip itu ya. Orang Yahudi dalam kitab Taurat. Ini kalau dibacakan panjang langsung aja ya ke sini. Dari sini ada dua makna. Ada dua makna. Ayakuna al-makna fi dzalika, bahwa arti ya daripada surga seluas langit dan bumi dan neraka yang seluas langit dan bumi itu ini mengandung dua makna. Yang pertama, bahwa ketidakmampuan kita melihat malam ketika siang bukan berarti malam tidak ada. Malam ada di suatu tempat yang ditetapkan oleh Allah. Dan ketika kita malam tidak bisa melihat siang, bukan berarti siang tidak ada. Tapi siang ada, malam ada sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu cara menjawabnya. Ini sesuai juga dengan hadis dari Abi Hurairah dari Al-Bazar. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, an-naharo, bahwa siang idza tagossaka wajhal alam, siang ketika menutupi bagian alam yang lain ya, dari sisi yang lain, maka malam itu berada pada sisi yang lain. Bumi bulat. Bagian yang terkena matahari itu siang. Bagian yang tidak terkena matahari itu malam. Nah, begitu juga dengan surga, ilustrasinya kayak gitu. Dijawab secara logika. Nah, terus berikutnya. Fakadzalikal jannah. Begitu juga dengan surga. Fi a'la illiyin, di tempat yang paling tinggi surga itu, fauqas samawat, di atas langit. Bagian bumi di atas langit. Tapi tahtal ars, di bawahnya ars. Tempat bersemayamnya Allah di atas ars, di bawahnya surga yang berbentuk tadi apa tadi? Bentuknya. Bentuk surga gimana? Kubus. Nah, ini selalu ini selalu ingat nih kalau saya ngomong, kalau dulu ingat ya Mas Rapi itu setiap yang udah disampaikan itu ingat terus gitu. Ini ada gantinya nih. Nah, di atasnya ars.
surga seluas langit dan bumi. Lalu bagian lain paling bawah adalah neraka gitu. Nah, dikatakan ini. Fakadzalikal jannatu fi a'lal iliyyin fawqas samawati tahtal ars. Demikian surga di suatu tempat yang paling tinggi di bawah ars. Di atas samawati, di bawah ars. Wa arduha kama qala Allah, dan luasnya itu sebagaimana firman Allah, ka'ardis samai wal ard. Seperti luas langit dan bumi. Surat Al-Hadid ayat yang ke-21 kalau mau dibuka ayatnya. Wan naru fi asfali safilin. Dan neraka itu berada di tempat yang paling bawah. Fala tanafiya baina kauniha ka'ardis samawati wal ard. Maka tidak menafikan, tidak terbantahkan, tidak menafikan keadaannya seluas langit dan bumi. Ya, wallahu alam, kata pengarang ini, wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui. Ya. Nah, jadi kalau masuk surga jangan takut kehabisan tempat kapling. Enggak, luasnya luas banget. Dan neraka juga ketika banyak juga di surat apa tuh? Nah, surat apa Anda suka baca tuh? Apakah masih ada tempat duduk? Ayo sih, masih ini. Dan neraka juga luas, seluas langit dan bumi. Surga juga seluas langit dan bumi. Jadi jangan sampai merasa, wah surga nih, wah habis sama Pak Oban nih, banyak amalnya. Enggak, seluas langit dan bumi. Surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Ya. Tempatnya paling tinggi, lalu dari tempat yang tinggi itu mengalir mata air apa, susu, madu, arak. Nah kalau di neraka ya bagian bawahnya itu mengalir juga. Ya. Ada pohon zakum yang buahnya itu sekali makan rontok gitu. Siapa yang nonton film Siksa Neraka? Gak ada yang nonton Siksa Neraka? Ya, itu di bioskop tuh nonton Siksa Neraka. Itu digambarkan di situ, ada yang dipotong lidahnya, ya. Ada yang tangannya, ada yang disiram pakai air timah gitu ya. Ya Allah itu ya. Itu gambaran ya. Dan Rasulullah juga ketika Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj diberikan ilustrasi gambaran penduduk surga, penduduk neraka ya. Dan kebanyakan penduduk neraka itu wanita. Ya. Tapi di surga wanita tidak sedikit juga. Artinya banyak yang di surga, banyak yang di neraka. Masya Allah. Nah, berikutnya ya. Setelah menyebutkan tadi seluas langit dan bumi, ya. Surga itu seluas langit dan bumi. Ya. Lalu Allah menyebutkan sifat daripada surga, penduduk surga, ciri-ciri penduduk surga, alladzina yunfikuna fis sarai wadh-dharra. Apa itu? Yaitu orang yang menginfakkan ketika lapang dan ketika susah. Ya. Ketika susah, wah lagi nggak punya duit, bukan berarti tidak berinfak. Ya infaknya kurang lah gitu, tidak seperti ketika banyak uang. Atau infaknya dengan pikiran, dengan tenaga, ya. Dengan ide. Ya. Maksudnya, pisidati waroho, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, makmur ya. Maksudnya lagi dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sakit, infak. Artinya wapi jami'il ahwal, di setiap keadaan berinfak. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-274.
274 alladzina yunfikuna amwalahum bilaili wan nahari sirron wa alaniyah. Ini sama maknanya dengan surat Al-Baqarah ayat yang ke-274, yaitu orang-orang yang menginfakkan harta mereka siang dan malam. Sirron, sir, secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Ya. Artinya, anahum la yasgoluhum amrun an ta'atillah. Mereka itu selalu disibukkan untuk taat kepada Allah dan berinfak untuk mencari keridhaan Allah dan berbuat baik kepada para makhluknya, kepada makhluk-makhluk Allah, yaitu kepada kerabat dan yang lainnya dengan melakukan bermacam-macam kebaikan. Tuh, ciri ahli surga yang pertama adalah yang berinfak. Ciri yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Apa itu? Menahan. Nih Pak Andi yang suka rajin ngapalin ayat nih Pak Andi ya, di sholat dibacain istilah mengenang-enang ya. Pak Andi udah hafal kan ya ayat ini? Menahan marah. Wal afina aninas, dan memaafkan manusia ini berat. Menahan marah, lalu memaafkan orang yang bersalah kepada kita itu berat. Maksudnya idza saro bihimul ghail, jika mengalami emosi, ya, marah, kadzomuhu, menahannya. Ya. Artinya menyembunyikan kemarahan, falam ya'maluhu, dan tidak melampiaskan kemarahan itu, apalagi sampai banting benda-benda, komprang, piring, tidak melampiaskan kayak gitu. Apalagi melemparnya bukan piring, melemparnya anak yang dilempar. Wah itu kan akan nanti ada penyesalan gitu. Jadi apa namanya? Ada gitu, oh marah juga ada batasnya. Udah marah ada batasnya. Marah mah ya tidak terbatas ya. Jadi tidak melampiaskan. Ini ciri-ciri ahli surga. Kalau ada yang di rumah marah-marah, ini bukan ciri-ciri orang yang ahli surga nih gitu ya. Waban suka marah? Suka marah? Emosi? Bukan bukan ahli surga nih kalau gitu. Nah ya. Coba mulai sekarang karena kita udah tahu. Jadi ciri-ciri ahli surga itu yang mampu menahan marah. Dan tidak melampiaskannya. Dan yang berat ini wa'afau ma'adzalika, dan memaafkan. Memaafkan terhadap orang yang bersalah kepadanya. Berat itu. Ya. Tapi kita coba berusaha belajar. Kan nggak bisa sekaligus belajar memaafkan gitu ya. Waqad warada fi ba'dil athar, dan sudah diriwayatkan beberapa athar secara para sahabat gini. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, Ibnu Adam, wahai anak Adam, uzkurni, ingatlah aku idza ghadibta, ingatlah Allah ketika kamu marah. Ketika Pak Uban marah, ingat Allah, nggak jadi marahnya. Tapi ketika marah ingat kejelekan orang itu, ya udah jadi. Gaplok aja ya itu. Ya. Uzkurni, ingatlah aku ketika kamu marah. Ingatlah Allah ketika marah ingat Allah gitu. Astagfirullah, pasti istighfar. Astagfirullahaladzim. Azkuruka idza ghadibtu. Aku ingat engkau, hei hambaku, ketika aku marah. Kalau ketika marah ingat Allah, Allah akan mengingat kita ketika Allah marah. Fala uhlikuka fiman uhlika, dan aku tidak akan menyiksamu bersama dengan orang-orang yang aku siksa. Oh, gitu ya. Awas ini marah ini ya. Ini tentang marah ini, maaf, ini kalau dibacakan semua ada 13 hadis ini. Kita intinya aja deh ya. Nah. Rasulullah bersabda, man kafa godobahu
kafallahu anhu adzabahu. Siapa yang menahan marahnya, Allah akan menahan siksaan kepadanya. Waman hazana lisanahu, barang siapa menjaga lisan, kadang-kadang susah menjaga lisan tuh. Barang siapa yang menjaga lisannya, satarallahu auratahu, Allah akan menutupi auratnya, kehormatannya. Kita jaga lisan, kita tutup kehormatan kita oleh Allah, akan ditutup. Wa man tadzaro ilallah, dan siapa yang meminta ampun kepada Allah, qabila udrohu, maka akan diterima maafnya itu. Ya. Nih hadis tuh ya. Lagi hadis yang lain. Laisa syadid, yang kuat itu bukan yang bisru'ah. Apa itu aja bisru'ah? Pegulat ya, petinju yang bisa mengalahkan orang lain. Orang yang kuat itu bukan orang yang jawara, jago berantem, bukan gitu. Hah? Apaan? Oh, semua. Bukan. Orang yang kuat tuh. Walakin, tetapi asyadid, orang yang kuat alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yaitu orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Jagoan itu bisa mengendalikan nafsunya ketika marah. Nah, ini ada hadis lagi nih. Ayyukum malu warithihi ahabu ilaihi min malihi. Siapa sih di antara kalian yang lebih menyukai harta warisnya ketimbang hartanya sendiri? Harta yang kita miliki dan harta yang kita tinggalkan. Mana yang disukai, waris atau harta sendiri gitu. Harta warisan atau harta sendiri. Qalu, mereka menjawab, ya Rasulullah, ma mina ahadun ila ya. Maluhu ahabu ilahi min mali warisi. Pastilah kita menyukai harta kepunyaan sendirilah daripada harta warisnya gitu. Kata Rasulullah, ilamu, ketahuilah bahwa kamu itu lebih menyukai harta warisnya ketimbang hartamu sendiri. Hartamu itu adalah harta yang kamu infakkan. Nah, yang infakkan itu hartamu. Sedangkan yang ditinggalkan itu harta untuk warismu gitu. Nah, kemudian Rasul berkata lagi, mata uduna fiku musurah. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang kuat? Orang yang kuat itu, menurut kami orang yang kuat itu laki-laki yang bisa mengalahkan semua orang. Kata Rasulullah, walakin, tetapi orang yang kuat itu orang yang bisa menguasai marahnya, menguasai emosinya. Terus berikutnya ini waktunya dikit lagi ya. Tentang arokub. Ini juga tentang makna hadis akhor nih. Yang hadis yang pertama nih kalau dibacakan ada, waduh banyak banget nih ya. Udah saya pelajari ini ada 11. Wah banyak ya. Intinya dikit aja. Hadis yang lain dari Imam Ahmad ya. Dari Muhammad dikatakan yahtubu, berkhutbah Nabi Muhammad, tadaruna marrokub, apakah kamu tahu arrokub? Arrokub itu apa arrokub? Qalu, mereka menjawab, alladzi la waladalahu, orang yang maaf nggak punya anak. Arrokub itu nggak punya anak. Arrokub kulu rokub alladzi lahu walad pamata. Orang yang nggak punya anak itu setiap orang yang nggak punya anak, lalu dia meninggal, tapi anaknya itu tidak mempersembahkan kebaikan. Jadi akan membajar. Anaknya itu tidak mempersembahkan kebaikan. Itu namanya arokub. Ya. Punya anak juga, kalau anaknya tidak mempersembahkan kebaikan buat bapaknya, arokub juga. Ya. Kenapa? Nah, itu arokub juga. Ya.
Jadi anak itu al-malu wal banun, zina. Nah, anak dan harta itu jadi zina, jadi perhiasan. Namanya perhiasan bisa mencelakakan yang punya, bisa membahagiakan yang punya gitu. Wasyu'luk, kulu syu'luk alladzi lahu walad. Syu'luk itu dia punya anak, kemudian dia mati, tapi anaknya itu tidak mempersembahkan kebaikan. Itu syu'luk ya. Kemudian Rasul tanya lagi, bagaimana dengan sur'ah? Sur'ah itu orang yang kuat katanya, bisa mengalahkan setiap orang. Nah bukan. Orang yang kuat itu orang yang bisa menahan amarah, nafsu, emosi, bisa mengendalikan. Nah ini hati-hati dengan emosi. Karena ini ada lagi yang lain. Ya. Ada seseorang yang minta, ya Rasul, nasihati saya dong. Nasihatnya sedikit tapi patri. Apa itu patri itu? Nasihatnya sedikit tapi ingat terus gitu. Nggak usah banyak-banyak nasihat saya karena sudah tua. Kalau banyak-banyak nanti nggak ada yang ingat gitu. Ya kayak pada gitu. Kan dinasihatin banyak-banyak, dikasih ceramah, berjam-jam juga datang ke rumah, nggak ada yang diingat gitu. Nah gitu ceritanya sahabat. Nasihatnya sedikit tapi mudah diingat. Nah kata Rasul, nah, la tagdob. Jangan marah. Fa'ada alaihi hatta ada alaihi mirorun. Sampai berulang-ulang. La tagdob, la tagdob, la tagdob, la tagdob. Jangan marah, jangan marah. Kulu dzalika yaqul la tagdob. Jadi nasihatnya cuma satu. La tagdob. Pak Oban, la tagdob. Pak Andi, la tagdob. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nah jadi nasihat jangan marah itu diminta oleh para sahabat, ya bisa juga ya jangan marah, udah jangan marah gitu. Terus dada gitu ya. Faidal godobu, kata Nabi, ketika marah yajma'u syarrokulah. Ketika marah maka berkumpullah berbagai macam keburukan. Ya. Apalagi seorang hakim memutuskan dalam keadaan marah. Coba. Hakim kan harusnya jangan marah. Ya siapa juga ya jangan marah gitu. Memutuskan sesuatu dalam keadaan marah, apa yang terjadi? Keburukan akan terjadi, berbagai macam keburukan. Nah, suatu ketika Abu Dzar, ya, ada seseorang ya yang meledek Abu Dzar. Tuh, siapa orang yang bisa menghitung rambut Abu Dzar yang di kepalanya? Mungkin Abu Dzar ini botak kali gitu. Siapa yang bisa menghitung Abu Dzar? Abu Dzar marah. Tapi Abu Dzar itu duduk. Setelah itu berbaring. Orang, kenapa Abu Dzar itu kok melakukan seperti itu? Lalu kata Abu Dzar, Inna Rasulullah SAW qol. Rasulullah SAW itu berkata kepada kami para sahabat, Idza godiba ahadukum, ketika salah seorang dari kalian marah, ya, wahwa qaimun, ketika marahnya itu dalam keadaan berdiri, pal yajlis, maka marah. Ketika orang petotong-petotong ini, ya, marah gitu, duduk dulu. Nah gitu nasihatnya, duduk dulu Pak Ban, duduk dulu gitu supaya marahnya reda. Duduk aja masih nunjuk marah-marah. Tidur, suruh tidur. Suruh tidur gitu ya. Nah, maka di rumah sakit kan lagi marah-marah, tidur aja dulu, dibentangkan dulu. Gitu teknisnya. Kata Rasulullah ketika marah berdiri, duduk. Duduk masih marah, udah tiduran dulu sana biar tenang gitu kan. Ya. Kasih air minum.
Udah tidur dulu gitu. Ini ajaran Rasulullah ketika marah gitu. Dan susah dikendalikan gitu. Hah? Minum air putih. Ambil wudhu. Dia suruh minum enggak? Dia suruh minum malah keselak nanti gitu. Disuruh wudhu dulu gitu. Ajaran Rasulullah gitu ya. Nah, Abu Jar ini katanya ini dari Nabi. Fa in dhahaba anhul ghadabu wa in la fal. Jika hilang ketika berdiri duduk itu hilang marahnya maka berbaring. Kalau tidak hilang berbaring gitu ya. Nah, kemudian innal ghadabu innal ghadaba harusnya. Ini salah nulisnya. Sesungguhnya marah itu minas syaiton. Marah itu kan cuma dari setan. Wa inna syaiton, sesungguhnya setan itu khuliqa minanar. Diciptakan dari api. Wa inna matutfa'unar, sesungguhnya api itu dipadamkan bil ma'i dengan air. Ya. Fa idza ugdiba ahadukum, jika salah seorang dari kalian marah, fal yatawaddo, maka berwudu. Nah, jadi wudu itu bukan hanya mau ngaji, mau sholat ketika marah, juga cepat wudu supaya padam. Kalau orang marah itu, kan tanda-tandanya apa tuh? Gigi bergertak, muka merah, mata melotot, rambut berdiri itu kan marahnya. Nah, ya. Nah, ini ya. Nah, baiklah, langsung saya pilih-pilih aja nih ya. Nah, ada hadis lagi nih ya. Orang yang baik, orang yang bahagia itu orang yang dijaga dari fitnah. Tidak ada helaan napas. Tidak ada helaan napas, regukan dari seseorang ya yang Allah sukai daripada dia menahan emosi, menahan marah, nepuk dada. Nah, itu disukai oleh Allah. Ketimbang melampiaskan kemarahannya. Dan orang yang bisa menahan emosi itu, ya, orang itu akan diisi hatinya dengan keimanan. Nah, ya. Man kadzoma goidon, siapa yang menahan marahnya, wahwa qadirun, padahal dia itu mampu, ala ayung fidahu, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, berhak untuk misalnya seorang bos, jawab kirimin kopi, kopinya misalnya nggak pakai gula, malah pakai garam, bisa aja kan gitu. Harusnya kopinya pakai gula, ini pakai garam, berhak dong marah, ya ada nggak gitu? Ada nggak? Harusnya pakai gula, ini pakai garam, begitu diminum. Apaan nih? Marah gitu. Orang yang bisa menahan marahnya itu, ya, padahal dia berhak untuk marah, tapi dia tidak marah itu. Ya. Dia akan diisi hatinya oleh Allah dengan keimanan dan keamanan. Awas, Soban, kalau itu salah misalnya, awas. Bisa menahan marah itu, ya, padahal berhak untuk marah, maka diisi hatinya oleh Allah dengan keimanan dan keamanan. Amnan wa imanan. Wa man taroka, barang siapa yang meninggalkan lubsa saubi jamal, pakaian yang indah, padahal dia mampu memakai pakaian yang membelinya, karena dia mengharapkan karena tawadu, maka Allah akan pakaikan nanti di surga memakai pakaian mahkota kehormatan. Gitu ya. Jadi hati-hati dengan melampiaskan kemarahan. Nah, ada lagi hadis lagi. Siapa yang menahan marahnya padahal dia mampu melampiaskan kemarahannya, berhak. Kayak tadi ya, di rumah para bikin kopi mah gitu kan. Ternyata bukan kopinya diisi gula, malah diisi garam, berhak marah. Kopi apaan ini? Mengudut nih, umpamanya gitu. Wah, berhak untuk marah. Tapi tidak jadi marah. Ya udah, memang lagi pengen kopi yang asin gitu.
lagi pengen kopi yang asin, kalau kopi yang manis udah biasa gitu. Nah, gitu. Nah, iya, udah memang biasa kalau kopi yang manis kan udah biasa. Sekarang kopi yang asin ternyata enak juga ya. Kopi pahit sama asin itu campur jadi enak gitu ya. Nah, menahan marah padahal dia mampu untuk melampiaskan marahnya. Allah akan panggil, para makhluk, ini ada orang yang mampu menahan hawa emosinya. Lalu dipilihkan untuk orang tersebut bidadari yang dia sukai. Masya Allah. Orang yang mampu mengendalikan, panggil para makhluk sini, ayo kumpul. Ini orang yang bisa menahan hawa nafsu. Pilih berjajar tuh bidadari, jajar. Ada yang ini, ada yang rambut keriting, ada yang rambut lurus, pilih, silahkan pilih yang mana. Coba yang mampu menahan hawa nafsu kayak gitu. Mau nggak gitu? Jaga emosi. Jangan nafsu. Saya mau, nggak tahu Pak Uban mau nggak? Masya Allah. Emang enak kalau nyeritain surga tuh nikmat ya. Dan hadis yang lain, siapa yang mampu menahan amarah, emosi, padahal dia mampu melampiaskannya, Allah akan isi dengan keimanan dan keamanan. Dan yang disukai oleh Allah itu orang yang menahan hawa nafsu, ya, tidak melampiaskannya, ya, untuk mencari keridhaan Allah, gitu ya. Wal kadhimil ghaid, orang yang menahan hawa nafsu dan memaafkan. Ini susah memaafkan itu. Memaafkan seseorang yang bersalah kepada kita, ya. Dalam suatu riwayat, ya, ini sejarah di kita, Hamka itu pernah dipenjarakan. Pernah dipenjara sampai sekitar 2 tahun. Ketika dipenjara, Hamka itu menyusun sebuah kitab. Namanya Tafsir Al-Azhar. Lalu ketika orang yang memenjarakan itu minta di surat wasiatnya, tolong saya disolatkan oleh Anda. Berarti Hamka itu memaafkan. Nah itu. Berarti ciri-cirinya ada di dunia ini. Memaafkan orang yang bersalah kepadanya. Jadi Pak Uban kalau ada salah-salah saya maafin saya. Pak Uban surga. Pak Andi juga semua yang di sini kalau ada kita yang bersalah memaafkan berarti tanda-tanda penduduk surga yang suka memaafkan. Ya. Legowo. Ya. Apalagi membalas, wah itu udah parah banget. Udah salah membalas. Membalasnya lebih lagi. Kalau dia cuma nyubit, dia bukan nyubit, nampar. Nah itu. Katanya gitu kan, nggak cukup. Yang membalas itu harus sesuai dengan, bukan tidak boleh kita membalas, tapi membalas itu harus sesuai dengan yang dilakukan kepada kita. Kalau dia nampar pipi kiri, tampar lagi pipi kiri. Gitu. Di surat Al-Anfu wal udun bil udun wal anfu bil anfu gitu. Wal ain bil ain gitu kan. Ya ayat gitu. Nah. Dikatakan ini, salasun 3 perkara, uksimu alahina, aku bersumpah dengan 3 perkara itu. Mana koso malun min sodakotin, tidak berkurang harta karena sedekah. Tidak berkurang harta karena sedekah. Wa mazadallahu abdan bi'afwi ila izan. Tidak bertambah, tidak menambahkan Allah kepada seseorang itu kemaafan kecuali akan ditambah kemuliaan. Yang suka memaafkan akan ditambah kemuliaannya. Wa man tawadu alillah, barang siapa yang tawadu kepada Allah karena Allah, Allah akan tinggikan derajatnya. Jadi yang tawadu akan ditinggikan. Yang bersedekah tidak akan berkurang. Orang yang memaafkan akan dimuliakan. Ya, karena waktu ini mungkin 1 kali pertemuan ya. Atau kita selesaikan aja sampai akhir ya. Ya, baik, berikutnya waladzina fa'alu ya. Nah, sebelum itu ada watur fa'ulahu ya. Siapa yang ingin mendapatkan bangunan yang mulia nanti di surga, ya.
dan ingin diangkat derajatnya, hendaknya falyafu aman dzalamu, memaafkan orang yang menzoliminya. Kalau ingin mendapatkan rumah yang mulia di sorga, ya, istana di sorga, akan dimuliakan derajatnya, maka hendaklah memaafkan orang yang menzoliminya. Ini sangat berat, ya. Tapi balasannya juga luar biasa. Wa yu'ti man haramahu, dan memberi orang yang pelit. Nah, memberi kepada orang yang pelit itu akan ditinggikan derajatnya, akan dibangunkan rumah di surga. Wa yasil man qata'ahu, dan menghubungkan silaturahmi dengan orang yang memutuskannya. Kalau misalnya orang yang memutuskan nggak mau kenal sama kamu, tapi kita nyamperin duluan gitu, kita nanya duluan, itu ya orang yang akan ditinggikan derajatnya. Nah, ada lagi nih ya. Idza kana yaumul qiyamah, jika hari kiamat, nada munadin, ada seseorang yang memanggil. Ainal afun, mana orang yang suka memaafkan? Mana yang suka memaafkan? Halumu ila rabbikum, ayo menuju Tuhanmu, ayo kita kumpul menuju Tuhanmu. Wahudhu ujurakum, ambillah pahala kalian. Wahuko ala kulim ri'in muslim, orang yang suka memaafkan itu, ayo masuk ke surga mana saja yang kamu sukai, dari pintu mana saja yang kau sukai, bagi orang yang suka memaafkan. Jadi kita belajar memaafkan ya Pak Andi ya, pengen jadi ahli surga nih, suka memaafkan ya. Terus berikutnya tadi wal kadzimi walladzina fa'alu. Nah, yang berikutnya nih, yang ciri yang keberapa nih? Yang keberapa Pak Andi? Ya. Tadi kan ciri-ciri penduduk surga itu infak. Terus habis infak memaafkan, menahan emosi, memaafkan. Nah, sekarang berikutnya, apabila melakukan fahisyah, melakukan kekejian, menjolimi diri sendiri, ingat kepada Allah. Tobat, ingat kepada Allah, ya. Kalau melakukan kejahatan, baik kejahatan kepada orang lain atau kejahatan kepada sendiri, ingat kepada Allah lalu istighfar atas dosa-dosanya, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Dan tidak meneruskan perbuatan dosa tersebut, tapi berhenti sampai di situ. Ya, insaf, tobat, insaflah wahai manusia, ada lagu gitu ya. Jadi tobat, tidak mau melakukan lagi. Nah, ulaika jazauhum, begitulah balasan bagi mereka, ampunan. Nah, di bulan Ramadan yang pertama apa tuh? 10 hari pertama rahmah, yang kedua magfirah, yang ketiga itqum minanar. Nah, ini udah dapat ini ya. Jadi ada orang nih, ini, aduh waktunya kurang nih, bisa 2 jam kalau baca semua nih. Ada orang yang namanya Isrok ya. Ya baik, nanti ketemu lagi lah minggu depan ya. Ini masih banyak tuh, masih berapa halaman lagi ya. Tapi memang asik juga ya bicara tentang ini. Ya, mau nambah terus ya, nggak selesainya ya. Kita waktunya kurang memang ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai ke orang melakukan kekejian ya. Berhenti daripada melakukan kekejian, kemudian istighfar, kemudian tobat, dan insya Allah kita akan mendapatkan maghfirah dan surga ya. Mari kita tutup dengan surat Al-Asr ya. Kemudian doa Rajab, doa puasa ya, dan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Subhanakallahumma wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mas, mas takut.